でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとSistem syaraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf tepi atau perifer dan sistem syaraf pusat. Sistem syaraf tepi atau perifer dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Sistem syaraf otonom merupakan cabang utama dari sistem syaraf perifer yang bertanggung jawab mengatur fungsi vital tubuh secara otomatis tanpa kesadaran. Contohnya seperti tekanan darah, suhu tubuh, pernafasan, dan pencernaan. Sistem syaraf otonom berfungsi menjaga homeostasis serta adaptasi terhadap rangsangan baik secara fisik maupun emosional. Sistem syaraf otonom dibagi menjadi 3 komponen, yaitu sistem syaraf otonom simpatis, sistem syaraf otonom prasimpatis, dan sistem syaraf enterik. 3 komponen ini digunakan untuk menjaga kestabilan fungsi dan organ tubuh. Fungsi sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom berperan penting dalam mengatur aktivitas involuntar tubuh seperti denyut jantung, tekanan darah, sekresi kelenjar, motilitas usus, dan suhu tubuh. Divisi simpatis umumnya meningkatkan kerja organ serta peningkatan kontraktilitas jantung. Sedangkan parasimpatis menurunkannya seperti penurunan denyut jantung, peningkatan sekresi kelenjar, dan kontraksi otot polos. Sistem enterik bekerja lebih khusus pada saluran cerna dengan mengatur peristaltik, sekresi, dan sensasi nyeri. Fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan sendiri, melainkan dikendalikan oleh pusat pengaturan di hipotalamus, medula oblongata, dan sumsum tulang belakang. Hipotalamus mengontrol vasokonstriksi kulit dan metabolisme. Medula mengatur aktivitas jantung serta pencernaan melalui serabut vagal, sedangkan sumsum tulang belakang berperan pada modulasi refleks visceral. Berbagai refleks otonom juga memperlihatkan fungsi sistem saraf otonom, misalnya refleks baroreseptor yang menurunkan denyut jantung dan menyebabkan vasodilatasi, refleks chemoreseptor yang meningkatkan aktivitas simpatis saat hipoksia, refleks cahaya pupil yang menyebabkan miosis, serta refleks batuk yang membantu mengeluarkan benda asing dari saluran napas. Mekanisme ini menjaga tubuh tetap adaptif terhadap perubahan internal maupun eksternal. Selain itu, SSO berperan dalam regulasi metabolik dan endokrin. Selain sistem simpatis, meningkatkan gluconeogenesis, lipolisis, dan sekresi adrenalin, sedangkan parasimpatis memperkuat pelepasan insulin dan mengurangi produksi glukosa hati. Secara keseluruhan, sistem saraf otonom memastikan keseimbangan fungsi kardiovaskular, respirasi, gastrointestinal, termoregulasi, endokrin, sehingga tubuh mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi fisiologis maupun stres. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja sistem otonom. Sistem ini bekerja secara tidak disadari oleh individu, mengatur berbagai fungsi fisiologis tubuh yang esensial untuk kelangsungan hidup seperti denyut jantung, tekanan darah, respirasi, suhu tubuh, dan proses pencernaan. Terdiri atas 3 divisi utama, yaitu simpatis, parasimpatik, dan enterik, yang bekerja secara harmonis dalam mengontrol aktivitas organ internal agar tetap stabil dan responsif terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Namun, meskipun berperan vital dalam pengaturan internal tubuh, gangguan terhadap sistem saraf otonom seringkali sulit pada tahap awal. Hal ini dikarenakan gejala cenderung bersifat non-spesifik dan bervariasi antara individu seperti kelelahan kronis, detak jantung tidak teratur, pusing saat berdiri, keringat berlebihan atau justru tidak berkeringat, dan gangguan pencernaan. Oke, jadi saya Elvira Rupilu yang akan menjelaskan tentang sel dan organ apa saja yang ada dalam sistem saraf otonom atau organ apa saja yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom.
Sistem saraf otonom terdiri dari dua sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf simpatis adalah salah satu cabang dari sistem saraf otonom yang berfungsi untuk menyiapkan tubuh dalam keadaan darurat, stres, atau aktivitas tinggi. Nah, sistem ini sering disebut sebagai sistem fight or flight atau melawan atau lari. Kenapa disebut fight or flight? Karena sistem simpatis ini yang membuat tubuh kita siap menghadapi situasi berbahaya atau butuh tenaga lebih. Contohnya seperti kita sedang berjalan, kemudian ada anjing yang galak di jalan. Pasti ada muncul perasaan takut atau kita memilih untuk lari. Nah, itu disebut dengan fight or flight, melawan atau lari, tetap diam untuk menghadapi anjingnya atau lari untuk menghindari anjing tersebut. Nah, tanpa disadari, saat itu juga sistem saraf simpatis kita sedang bekerja, yang dimana kita merasa jantung kita berdebar dengan cepat, kemudian pupil mata kita mungkin melebar ya, kita bernafas cepat saat lari, dan otot-otot kita tetap siap siaga ketika kita mau bergerak. Kemudian ada yang namanya juga sistem saraf parasimpatik. Nah, sistem saraf parasimpatik ini adalah sistem saraf yang bekerja saat tubuh kita dalam keadaan tenang dan istirahat. Nah, sistem ini berfungsi untuk menghemat energi, memperlambat aktivitas organ, serta meningkatkan pencernaan dan pemulihan. Pemulihan tubuh atau bisa disebut yaitu rest and digest atau istirahat dan cerna. Contohnya seperti saat kita tidur, jantung kita berdetak lebih lambat. Kemudian kita bernafas pun lebih tenang. Itu artinya energi kita disimpan kembali untuk nantinya beraktivitas setelah tidur itu. Artinya dikatakan sebagai rest and digest. Kemudian ada juga beberapa sel yang terdapat dalam sistem saraf otonom. Yang pertama itu sel neuron. Preganglionik adalah sel saraf pertama dalam rangkaian sistem saraf otonom atau dalam sistem saraf simpatis maupun parasimpatik, yang dimana sel neuron preganglionik ini yang membawa sinyal dari sistem saraf pusat atau SSP. Nah, contohnya seperti dari medula spinalis atau saraf tulang belakang, itu nantinya mengirimkan sinyal ke dada agar jantung bisa memompa darah dengan cepat ketika kita lagi merasa ketakutan atau mungkin kita merasa panik saat terjadi sesuatu. Kemudian yang kedua itu ada sel neuron postganglionik. Nah, neuron postganglionik ini adalah neuron penghubung terakhir dari neuron sebelumnya itu, yang dimana dari ganglion menuju organ tubuh yang menjadi target kerja sistem saraf otonom, yang dimana nanti akson dari neuron preganglionik berhenti di ganglion otonom, dan di dalam ganglion terjadi sinapsis atau sambungan dengan neuron postganglionik. Nah, neuron postganglionik inilah yang kemudian nanti mengantarkan impuls saraf menuju organ efektor. Jadi yang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Contohnya dari neuron preganglionik itu yang mulai dari medula spinalis. Jadi nanti dari medula spinalis itu yang pusat dari medula spinalis itu singgah dulu di neuron postganglionik, baru nanti dari postganglionik mengantarkan sinyal ke jantung atau yang disebut dengan efektor. Nah, ada beberapa organ yang dikendalikan dalam sistem saraf otonom. Yang pertama itu ada jantung. Jantung bisa menyesuaikan keadaan tubuh kita. Contohnya saat kita lari, jantung akan memompa darah dengan cepat. Begitu juga saat kita tidur, jantung akan memompa darah dengan lambat. Kemudian ada juga paru-paru. Nah, paru-paru itu organ pernafasan yang terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ini juga diatur oleh SSO. Nah, kemudian ada juga usus dan lambung. Nah, usus dan lambung merupakan organ pencernaan yang mencerna makanan dan menyerap nutrisi. SSO juga mengatur gerakan peristaltik usus serta produksi enzim pencernaan. Kemudian ada juga hati
Hati merupakan organ metabolisme utama yang menyimpan energi dalam bentuk glikogen dan mengatur kadar gula. Nah, SSO juga membantu mengeluarkan atau menyimpan energi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, kemudian ada juga ginjal dan kandung kemih. Nah, ginjal menyaring darah dan membentuk urin, dan kandung kemih yang nantinya menyimpan urin. SSO juga mengatur kapan urin ditahan dan kapan urin dikeluarkan. Jadi ketika kita menahan urin atau melakukan BAK atau mengeluarkan urin, itu tanpa kita ketahui sistem saraf otonom sedang berproses dalam tubuh kita. Kemudian ada juga mata. Mata adalah organ penglihatan yang diatur oleh SSO. Kemudian ada keringat dan air liur. Keringat membantu mengatur suhu tubuh, sedangkan air liur membantu melembabkan mulut. Ada pula dampak terganggunya SSO. Gangguan SSO atau disfungsi otonom dapat muncul dengan berbagai manifestasi seperti hipotensi ortostatik, disrefleksi otonom, dan neuropati diabetik otonom. Hipotensi ortostatik adalah penurunan tekanan darah saat berdiri akibat kegagalan kompensasi simpatis terhadap perubahan posisi yang menyebabkan pusing atau pingsan. Disrefleksi otonom terutama terjadi setelah cedera tulang belakang di atas T6, rangsangan perifer, distensi saluran kemih yang memicu lonjakan simpatis hebat di bawah lesi. Sementara parasimpatis atas lesi tidak bisa turun untuk mengimbangi, menghasilkan hipertensi akut yang bisa mengancam nyawa. Titik adalah penurunan tekanan darah saat berdiri akibat kegagalan kompensasi simpatis terhadap perubahan posisi yang menyebabkan pusing atau pingsan. Disrefleksi otonom terutama terjadi setelah cedera tulang belakang di atas T6, rangsangan perifer, distensi saluran kemih yang memicu lonjakan simpatis hebat di bawah lesi. Sementara parasimpatis atas lesi tidak bisa turun untuk mengimbangi, menghasilkan hipertensi akut yang bisa mengancam nyawa. Diagnosis disfungsi saraf otonom dilakukan melalui EMG, tes konduksi saraf, dan paket tes otonom seperti heart rate variability atau HRV, pengukuran reaktivitas tekanan darah, tes Valsalva, dan tilt-table test. HRV khususnya berguna dalam mengukur kehilangan tonus vagal dan risiko penyakit kardiovaskular pada diabetik autonomic neuropathy. Secara keseluruhan, gangguan SST dan SSO tidak hanya mengganggu fungsi sensorik atau motorik, tetapi juga merusak kontrol fisiologis vital. Diagnosis dini dengan teknologi canggih, pengelolaan intervensi secara medis, dan rehabilitasi neurofungsional yang terintegrasi dapat mencegah komplikasi serius serta meningkatkan